Salam Ibu dosen, perkenalkan nama lengkap saya Milka Lasa. Saya kelas C, bimbingan konseling Kristen. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses, suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan sikap dan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi sikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetapi dalam aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Perubahan tersebut dapat berubah suatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan atau peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara efektif, membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman dan skill yang bermanfaat pribadinya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membuat individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Yang pertama itu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak dapat individu berjalan menjadi dapat berjalan, tidak dapat membaca menjadi dapat membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik. Belajar setiap orang dapat dilakukan dengan cara berbeda-beda. Ada belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan dalam dirinya baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, yang dapat dipelajari berkaitan dengan dimensi motorik, sementara secara psikis, jika yang dipelajari berupa dimensi efektif. Yang bagian kedua, pembelajaran. Istilah pembelajaran sudah dimulai atau dikenal luas oleh masyarakat lebih pada saat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara legal memberi pengertian tentang pembelajaran sebagai konsep pedagogik secara teknis yang diartikan sebagai upaya sistematik untuk menciptakan lingkungan belajar yang potensial untuk menghasilkan proses belajar yang bermuara pada berkembangnya potensi individu sebagai peserta didik. Dari pengertian tersebut tampak bahwa antara belajar dan pembelajaran satu sama lain memiliki keterkaitan substantif dan fungsional. Terkaitan dengan substantif, belajar dengan pembelajaran terletak pada simpulan terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu. Terkaitnya fungsional, belajar dan pembelajaran adalah bahwa pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan proses belajar, atau dengan kata lain, belajar merupakan parameter pembelajaran. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua proses belajar merupakan konsekuensi dari pembelajaran. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa akuntabilitas belajar bersifat internal atau individual.
pembelajaran bersifat publik. Sehubungan dengan itu, sebagai pendidik yang baik hendaknya memahami dan menerapkan konsep dasar belajar dan pembelajaran serta tujuan dari belajar dan pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar dalam kondisi pembelajaran yang efektif dan kondisif. Menurut Munadar yang menyatakan bahwa pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat peserta didik aktif mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Kondisi lingkungan sekitar dari siswa sangat berpengaruh terhadap kreativitas yang akan diciptakan oleh peserta didik. Di saat ketika peserta didik merasa nyaman, maka tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapai. Ada pula pernyataan oleh Winata Putra yang mengatakan bahwa arti pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kapasitas serta kualitas belajar pada peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran adalah upaya sistematis dan sistemik untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran sangat berkaitan erat dengan jenis hakikat serta jenis belajar dan prestasi belajar tersebut. Adapun menurut pendapat Agib mengatakan bahwa proses pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Atas dasar-dasar teori pembelajaran menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik, juga beserta seluruh sumber belajar yang lainnya yang menjadi sarana belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka untuk perubahan akan sikap serta pola pikir pendidik.